Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan, saya Jumria dari SD Negeri Unggulan Mumisidi 1 Makassar akan membersamai Bapak Ibu sebagai moderator dalam kegiatan webinar Panduan Implementasi Kompetensi Literasi dan Numerasi bagi Guru Pendidikan Dasar dengan tema Guru sebagai Agen Perubahan Kompetensi Literasi dan Numerasi. Untuk mengetahui lebih banyak mengenai latar belakang, kebijakan, dan strategi praktis implementasi kompetensi literasi bagi guru pendidikan dasar, mari kita dengarkan sambutan, arahan, sekaligus pembukaan yang akan disampaikan oleh Direktur Guru Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto MA. Kepada Bapak dengan hormat, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Jumria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di saat seperti ini saya kira momentum yang tepat kita untuk terus mengasah diri, membekali diri dengan isu-isu kebijakan terkini khususnya dari kementerian. Bapak Ibu sekalian, kondisi kompetensi literasi numerasi khususnya untuk rekan-rekan guru di jenjang pendidikan dasar SD maupun SMP tentunya perlu dan terus kita ikhtiarkan untuk ditingkatkan. Beberapa kebijakan seperti hadirnya Perdirjen nomor 0340 tahun 2022 yang lalu terkait dengan kerangka kompetensi literasi numerasi bagi rekan guru sekolah dasar tentunya perlu diikuti dengan regulasi penunjangnya, pendukungnya. Panduan implementasi kompetensi literasi numerasi rekan-rekan guru SD ini adalah bagian dari upaya membantu Bapak Ibu dalam menerjemahkan, memaknai bagaimana kerangka kompetensi literasi numerasi untuk bisa dieksekusi di lapangan atau di praktek pembelajaran di kelas. Bisa di kelas dan juga bisa di kelas, tentunya sangat fleksibel, tentunya sangat membantu. Kira-kira seperti apa setting pembelajaran yang Bapak Ibu rencanakan untuk bisa mengakselerasi kompetensi literasi numerasi khususnya pada anak didik kita nantinya. Bapak Ibu sekalian, kalau kita bicara tentang literasi numerasi, ada kebijakan yang saat ini terus kita ikhtiarkan melalui asesmen nasional. Jadi Bapak Ibu juga sudah mengikuti, membaca, bahkan juga mempelajari gitu ya, dari hasil rapor pendidikan di sekolah Bapak Ibu. Di bagian yang mana? Mungkin di literasi ya, ini saat ini kita bicara untuk yang literasi. Insya Allah besok dilanjut untuk yang tensi numerasinya. Bapak Ibu perlu memahami bagaimana kira-kira kurangnya atau titik lemahnya untuk kompetensi literasi putra-putrinya. Nah, disitulah Bapak Ibu perlu untuk dikuatkan, perlu untuk bisa diketahui poin-poin yang mana, aspek yang mana untuk bisa ditingkatkan. Nah, melalui panduan ini nanti Bapak Ibu, nanti teman-teman kami, ini ada narasumber, ada Bu Meli, ada Bu Sophie, ada Pak Hasto nanti yang akan mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mengelaborasi lebih lanjut di mana potensi literasi itu bisa ditingkatkan, bisa diakselerasi karena sampai saat ini kemampuan literasi anak-anak kita masih kurang, artinya tidak baik-baik saja begitu ya, tapi harus bisa diperbaiki dan ditingkatkan. Kami berharap melalui Bapak Ibu guru, melalui sosialisasi panduan untuk potensi literasi ini nanti Bapak Ibu semakin bersemangat, terbuka wawasannya, pengetahuannya, yang diharapkan bisa menjadi agen perubahan. Untuk menjadi agen perubahan tentu perlu mempunyai
attitude ya, sikap mental untuk terus memperbaiki diri, untuk terus maju, untuk terus bersemangat, karena kondisi literasi kita tidak baik-baik saja itu. Kemudian harus mempunyai pengetahuan tentunya, saya sebagai agen perubahan. Di mana pengetahuan itu diperoleh, di mana saya sumber belajar sudah sangat banyak, di platform Merdeka Mengajar juga sudah ada, dan ini nanti akan direpress ya Bapak Ibu sekalian, akan ditambah, disegarkan melalui panduan informasi kompetensi literasi nanti. Dan juga harus mempunyai keterampilan Bapak Ibu, baik yang sifatnya hard skill maupun soft skill. Bagaimana manfaatan sumber belajar multimoda, bagaimana pendekatan dengan anak-anak dengan kondisi kompetensi literasi yang mungkin sangat beragam dengan level-level yang ada itu. Bapak Ibu tentunya harus mempunyai semacam pendekatan strategi yang diperlukan untuk eksekusinya. Di samping itu kami berharap Bapak Ibu sebagai agen perubahan juga menjadi pemberi solusi begitu. Tentunya nanti Bapak Ibu ketika ada kesulitan email kami ya dari Direktur Kulidas dengan senang hati akan bisa mengawal, akan bisa membantu, karena di UPT kami di provinsi yang ada itu ada yang namanya Balai Besar Guru Penggerak ataupun Balai Guru Penggerak. Di sana Bapak Ibu bisa berkomunikasi lebih jauh begitu ya, terkait dengan hal-hal yang mungkin ada permasalahan atau kesulitan. Bahkan juga kita mempunyai beberapa alumni mikroprudensial yang diharapkan juga menjadi narasumber sebagai agen perubahan juga. Nah, Bapak Ibu kami berharap sebagai agent of change ini setidaknya pada level di kelas dahulu dengan siswanya, bagaimana inovasi-inovasi nanti bisa dimunculkan. Juga dengan di komunitas belajar Bapak Ibu sekalian, di satuan pendidikan terkait tentunya akan bisa menggairahkan rekan-rekan guru yang lain belajar bersama, dan sumber belajar sangat punya. Bisa juga dengan antar satuan pendidikan Bapak Ibu bisa belajar bersama, menguatkan, mengingatkan, dan kami berharap ini menjadi ekosistem yang terus dikuatkan dalam mendorong perbaikan, percepatan potensi literasi untuk anak-anak kita. Saya kira demikian pengantar dari kami. Nanti Bapak Ibu silakan mengelaborasi lebih lanjut dengan para narasumber. Dan tentunya sekali lagi kami terima kasih kepada rekan-rekan narasumber, rekan-rekan Direktur Pendidikan Dasar, Bapak Ibu Dinas Pendidikan terkait yang telah terus membersamai kami, ikhtiar kita bersama untuk bersama mencerdaskan anak bangsa. Dan dengan seizin Bapak Ibu sekalian, maka kegiatan webinar literasi guru sebagai agen perubahan untuk kompetensi literasi dan numerasi dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya nyatakan dibuka. Izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga sebagai agen perubahan ini terus bersemangat memperbaiki kualitas literasi numerasi di negara ini. Menjadi guru adalah panggilan hati. Berinovasi, berkarya, dan terus belajar. Ayo tingkatkan kompetensi literasi, wujudkan merdeka belajar. Demikian dari saya. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Burung Irian, burung Citrawasih. Cukup sekian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dan motivasi dari Bapak. Semoga arahan Bapak dapat menjadi sebuah inspirasi bagi kami untuk terus bergerak menjadi agen perubahan dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi peserta didik.
Kami berbahagia sekali apabila Bapak berkesan untuk membersamai kami. Namun jika Bapak ada agenda lain, kami persilakan untuk meninggalkan ruangan. Terima kasih. Kami ingatkan kembali Bapak Ibu hadirin semua agar tidak lupa mengisi form registrasi dan pretest yang akan ditutup pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat di tautan gurudikdas.kemdikbud.go.id/literasi. Bapak Ibu sekalian, tanpa banyak kata lagi, mari kita menyapa 3 narasumber keren kita hari ini. Yang pertama ada Ibu Dr. Melianti. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bu. Ya, izinkan saya membacakan profil singkat dari Ibu Dr. Melianti. Bapak Ibu semua, Ibu Dr. Melianti adalah penanggung jawab bidang literasi dan numerasi Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beliau merupakan alumni dari University of Canberra, Australia. Beliau telah menjadi pembicara di beberapa seminar, workshop, simposium, dan konferensi baik di Indonesia maupun di mancanegara seperti Korea Selatan, China, dan Australia. Selain itu, beliau juga menulis artikel di jurnal nasional maupun internasional. Salah satunya yaitu Indonesian Government Policy, Learning Literacy at Teacher College Columbia University, Journal of Professional Elementary Education. Dan baru-baru ini artikel beliau meraih juara 3 karya saya bagi pendidikan tahun 2024. Kita ucapkan selamat kepada Ibu Dr. Melianti, semoga bisa menginspirasi Bapak Ibu semua. Yang kedua, narasumber kita adalah Ibu Sofi Dewayani PhD. Selamat siang, Ibu. Selamat siang. Ya, Ibu Sofi Dewayani PhD adalah tim program literasi Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Beliau merupakan penulis buku anak yang sudah banyak buku yang beliau terbitkan dan meraih penghargaan baik di Indonesia maupun di mancanegara. Beliau merupakan founder Yayasan Litara yang memproduksi dan melatih pembuatan buku bacaan bermutu. Nah, beliau mengawal program-program literasi, advokasi, dan pemulihan pembelajaran dan pemanfaatan buku bacaan bermutu di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Terima kasih. Selanjutnya, narasumber ketiga kita yaitu Bapak Hasto Budi Santoso MPD. Selamat siang, Bapak. Bapak Hasto Budi Santoso, MPD adalah guru bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Tarakan, Kalimantan Utara. Kami sampaikan mohon maaf bahwa pada flyer masih tertulis SMP Negeri 2 Tarakan. Beliau sekarang sudah mengajar sebagai guru bahasa Inggris di SMP Negeri 4 Tarakan. Nah, beliau juga merupakan alumni dari program beasiswa Microcredential Literasi Angkatan 2. Selain itu, ada banyak kegiatan yang beliau telah ikuti di berbagai universitas terkemuka di dunia, dari University of Washington, Central China National University, dan University of Queensland, Australia. Beliau juga sudah sering menjadi narasumber di berbagai kegiatan literasi baik skala nasional maupun lokal. Oleh karena itu, beliau tentunya sudah tidak asing bagi Bapak Ibu ya. Pak Hasto sudah sering menulis buku dan menerbitkan artikel. Sungguh pengalaman yang luar biasa sekali. Tentunya Bapak Ibu sudah tidak sabar lagi menerima materi dari ketiga narasumber kita hari ini. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita mulai pemaparan pertama dari Ibu Dr. Melianti tentang panduan implementasi kompetensi literasi bagi guru pendidikan dasar. Kepada Ibu Dr. Melianti, waktu pemaparan 20 menit, disilahkan. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Jumriah selaku moderator pada webinar kali ini. Yang tentu sama-sama kita hormati Bapak Direktur Guru Pendidikan Dasar, Bapak Dr. Rahmadi Widiharto, yang kami hormati juga Koordinator di lingkungan Direktorat Guru Pendidikan Dasar, Bapak dan Ibu. Kemudian juga yang kami hormati di sini ada narasumber kita semua ya, ada
Ibu Sofi Dewayani, kemudian juga ada Bapak Hasto Wibowo yang kebetulan kami juga sering berkolaborasi dengan mereka berdua begitu. Kemudian juga ada teman-teman kami dari Direktorat Guru Pendidikan Dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu guru yang kami sangat hormati di sini, yang tentunya sudah bersedia hadir pada siang hari ini ya untuk bersama-sama kita belajar di sini ya, sama-sama kita mendengarkan informasi dan sama-sama kita belajar di sini. Saya selaku narasumber pertama yang akan menyampaikan materi gitu ya, mengenai nanti bahwa tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Direktur bahwa kami sudah membuat panduan implementasi mengenai literasi dan numerasi. Saya boleh share screen ya, Bu Jumriah ya. Silahkan Ibu. Ya. Sudah terlihat? Sudah terlihat, silakan. Sudah ya. Oops. Oh, maaf. Oke, baik Bapak Ibu. Pada materi kali ini tentu nanti kita mencoba menjabarkan atau mendiskusikan mengenai panduan ataupun mensosialisasikan ya mengenai panduan implementasi kompetensi literasi bagi guru pendidikan dasar. Nanti ada tiga unsur penting yang akan nanti saya bicarakan di paparan saya kali ini, yaitu yang pertama mengenai pentingnya kompetensi literasi guru, kemudian cakupan kompetensi literasi guru, serta upaya Direktorat Guru Pendidikan Dasar atau Guru Dikdas ya di Dijen GTK dalam rangka meningkatkan kompetensi literasi guru. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dari nilai rapor pendidikan Indonesia pada tahun 2022, bahwa apabila Bapak Ibu lihat di sini ya, bahwa tentunya kecakapan literasi itu mencakup kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dari berbagai sumber, tentunya untuk memecahkan permasalahan sehari-hari. Jadi kecakapan literasi ini nanti membuat seseorang itu mampu untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungannya secara terampil dan tentu secara kompeten juga. Kalau Bapak dan Ibu lihat di sini ada kecakapan literasi berdasarkan jenjang. Di mana di sini ada jenjang SD gitu ya, SD, MI atau sederajat, kemudian SMP, MTS atau sederajat, dan SMA, SMK, MA sederajat. Bapak dan Ibu perhatikan di sini bahwa di sini semuanya masih rata-rata sedang ya di sini. Jadi diperkirakan di sini sekitar sebanyak 51,53% 51,53% peserta didik ini memiliki skor di atas kompetensi minimum untuk sekolah dasar, sementara untuk sekolah menengah pertama ataupun SMP ini sebanyak 59%. Dan untuk SMA sebanyak 49,26% gitu. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu perhatikan lagi di bawah di sini ada kategori capaian literasi peserta didik, di mana memang di angka 61 ya, 61, 59, 49 ini masih dalam kategori sedang. Jadi memang kita masih masih membutuhkan untuk meningkatkan kompetensi di bidang literasi. Selanjutnya mungkin di sini bisa kita jelaskan juga bahwa telah banyak juga sekolah yang telah melaksanakan program-program literasi. Namun kalau kita lihat tadi berdasarkan hasil di slide sebelumnya bahwa dampak tercapaian dari kecakapan literasi peserta didik itu memang belum melihatkan bahwa sudah di tingkat yang baik begitu ya, masih dalam kondisi sedang. Jadi program-program yang sudah dilaksanakan itu adalah tentunya program penumbuhan minat baca gitu ya. Nah, di mana program penumbuhan minat baca ini belum mengakomodasi bahan bacaan yang sesuai dengan minat peserta didik. Kemudian juga proses pembelajaran belum efektif untuk meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Dan selanjutnya tentang lingkungan belajar di sekolah, ini belum juga menemukan minat peserta didik kepada literasi. Jadi ini kita mempunyai PR yang besar ya Bapak dan Ibu guru ya.
Ini jadi bagaimana nanti guru-guru perlu tentunya memiliki kompetensi literasi agar mampu mengelola nanti lingkungan belajar dan juga meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan asesmen. Selanjutnya Bapak Ibu, mungkin seperti kita ketahui bersama bahwa teknologi tidak bisa kita hindari gitu ya. Anak-anak sekarang sudah lebih paham mengenai teknologi gitu ya daripada guru-gurunya gitu ya. Jadi kita juga harus cepat ini mengejar ketinggalan gitu ya. Di sini ada yang namanya artificial intelligence ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan teknologi. Nah, kita sebutkan di sini adalah kecerdasan buatan. Ini menjadi suatu tantangan bagi dunia pendidikan tentunya. Beberapa profesi dunia kerja mungkin akan diambil alih oleh kecerdasan robotik. Dan juga pendidikan perlu bertujuan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik agar memiliki daya saing yang baik. Tentunya ini juga nanti membantu menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk menggunakan informasi dalam menyelesaikan permasalahan kehidupan. Jadi guru perlu menumbuhkan kegemaran dan sikap pembelajaran sepanjang hayat gitu. Jadi kita juga walaupun teknologi berkembang akan tetapi literasi gitu ya, dunia literasi ini masih sangat penting ya untuk dapat dipahami oleh peserta didik. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan di sini. Nah, mengapa guru perlu memiliki kompetensi literasi dan numerasi? Jadi tentunya guru perlu mengembangkan profesionalismenya ya melalui berbagai kegiatan pengembangan kapasitas. Jadi guru itu merupakan model atau figur teladan yang memberikan contoh perilaku atau kesenangan terhadap kegiatan literasi dan bahan bacaan. Guru perlu menunjukkan pola pikir bertumbuh atau grow mindset dan pola pikir kritis. Saya melakukan survei di Kalimantan Utara waktu itu dibantu dengan Pak Hasto juga ya Pak Hasto ya pada penyebaran surveinya begitu. Nah itu menyatakan bahwa memang guru-guru sangat ditiru oleh siswanya. Salah satunya adalah minat baca mereka. Di mana guru-guru yang mempunyai minat baca yang tinggi, siswa-siswanya pun ikut gitu mengikuti apa yang dibaca oleh guru-gurunya. Oleh karena itu tentu perlu ada pemilihan buku bacaan yang dibaca oleh Bapak dan Ibu guru sehingga siswa-siswa pun dapat menyukai bacaan-bacaan yang memang khusus untuk level-level mereka. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan kembali. Berikut adalah landasan hukum kompetensi literasi dan numerasi guru. Jadi kita memang selalu berpatokan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, kemudian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen ya. Kalau yang tadi tentang sistem pendidikan nasional, kemudian juga Kepmendikbudristek nomor 262 garis miring M garis miring 2022 ini tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kemudian juga Perdirjen G3 nomor 2626 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Ini juga sementara kami masih kemarin itu masih menggunakan Perdirjen GTK nomor 4141 tahun 2023, tapi ini nanti akan ada penyesuaian. Dan yang terakhir adalah panduan implementasi Perdirjen GTK nomor 2626 tahun 2023. Jadi mengenai panduan implementasi kompetensi literasi dan numerasi untuk guru pendidikan dasar. Selanjutnya Bapak Ibu, apakah kompetensi guru itu gitu ya? Apa yang dimaksud dengan apa yang harus dimiliki oleh Bapak dan Ibu guru? Jadi tentunya ada kompetensi pedagogi, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, kompetensi profesional. Mungkin Bapak Ibu juga sudah paham mengenai hal ini gitu ya. Ini kami perjelas lagi. Jadi kompetensi pedagogik tentunya adalah kemampuan mengelola pembelajaran gitu yang berpusat pada peserta didik, tentunya untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara kepribadian adalah kemampuan melakukan refleksi dalam menjalankan tanggung jawab sebagai pendidik ataupun tenaga kependidikan, tentunya sesuai dengan kode etik ya, yang tentunya lagi berpusat pada peserta didik sehingga menjadi pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat. Nah, kompetensi sosial ini juga penting. Jadi kemampuan untuk melakukan komunikasi interaktif secara efektif ya, Bapak Ibu bagaimana dapat mengkomunikasikan hal ini tentunya kepada rekan sejawat dan tentunya juga kepada siswa-siswa atau peserta didiknya. Dalam berkolaborasi tentunya ya melibatkan orang tua juga, wali murid dan masyarakat dalam pembelajaran
dan mengembangkan diri dalam organisasi profesi. Kemudian kompetensi profesional di sini adalah kemampuan menguasai materi esensial secara luas dan mendalam. Nah, ini juga untuk menetapkan tujuan pembelajaran dan pengorganisasian konten pengetahuan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi semuanya ini berpusat pada peserta didik ya Bapak Ibu ya. Nah, ini berdasarkan dari apa? Dari Perjanjian GTK nomor 2626/HK.04.01 tahun 2023 tentang model kompetensi guru. Kami lanjutkan kembali. Nah, di sini kompetensi literasi dan numerasi guru seperti yang kami sebutkan tadi bahwa ada Perjanjian nomor 2626 dan tentunya Perjanjian GTK nomor 4141. Untuk yang nomor 4141 ini nanti akan ada penyesuaian gitu ya. Di sini ada di dalam perjanjian ini 2626 ada kompetensi profesional guru. Di nomor 4.3 ya titik 3 kurikulum dan adalah tentang kurikulum dan cara penggunaannya. Nah, di poin nomor 4.3.4 adalah penggunaan strategi pembelajaran yang efektif untuk capaian belajar literasi dan numerasi peserta didik. Disinilah kami membuat panduan implementasi untuk literasi dan numerasi. Nah, selanjutnya di sini literasi dan numerasi bukanlah tugas tambahan bagi guru gitu ya. Jadi memang di 4.3.4 ini ada penggunaan strategi pembelajaran yang efektif untuk mencapai belajar literasi dan numerasi peserta didik merupakan tentunya nanti strategi pembelajaran ya yang untuk menguatkan literasi dan numerasi serta mendukung guru dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka tentunya. Nah, strategi literasi dan numerasi tentu ini membutuhkan inovasi atau memperkaya inovasi guru dalam penguatan proses pembelajaran. Sehingga tentunya nanti siswa-siswanya juga akan lebih termotivasi gitu ya dengan berbagai macam inovasinya. Kemudian juga guru tidak diberikan tugas tambahan berupa dokumen atau tugas administratif lainnya terkait literasi dan numerasi. Karena tadi kita sudah sebutkan ya bahwa literasi itu adalah bisa di dalam lintas mata pelajaran. Kompetensi literasi apa yang harus dikuasai oleh guru? Ya, selanjutnya di sini kompetensi literasi guru ini merujuk kepada konsep literasi yang tepat. Mungkin Bapak dan Ibu sudah sering mendengar ya dari International Literacy Association ya tahun 2016 bahwa literasi adalah kemampuan untuk mengenali, memahami, menafsirkan, menciptakan, mengomunikasi dan berkomunikasi menggunakan simbol, visual, auditori dan digital mengenai topik lintas disiplin dan keilmuan gitu ya. Jadi bisa di semua disiplin ilmu. Kemudian juga kompetensi peserta didik dalam memahami, menggunakan, mengevaluasi, merefleksikan berbagai jenis teks gitu ya untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga Indonesia dan tentu warga dunia. Tentunya hasil akhirnya dapat berkontribusi ya secara produktif di dalam masyarakat. Jadi literasi itu adalah kemampuan gitu ya, kemampuan untuk berpikir dan tentunya untuk memaknai teks atau bacaan multimodal sehingga seseorang dapat menggunakan informasi dan makna dari teks tersebut dalam kehidupannya sehari-hari. Oleh karena itu tadi juga disebutkan bahwa literasi itu ya ada di dalam masyarakat gitu ya, ada dalam kehidupan sehari-hari. Ini aspek-aspek pada kompetensi literasi guru ya. Yang pertama adalah lingkungan belajar yang kaya literasi ya, kemudian ada budaya literasi guru dan juga pembelajaran dan asesmen. Jadi 3 hal ini yang kita bahas pada panduan implementasi untuk literasi dan tentu numerasi ini nanti.
Nah, kompetensi guru untuk menguatkan lingkungan belajar, tentu guru diharapkan mampu bisa ya mengelola lingkungan belajar yang menumbuhkan minat gitu ya, minat peserta didik kepada teks multimodal. Kemudian juga dapat melibatkan warga sekolah, orang tua, dan masyarakat dalam menciptakan dan mengelola lingkungan belajar yang kaya teks multimodal. Ini juga kami mengambilnya berdasarkan Perjanjian GTK nomor 2626 gitu. Jadi kita berupaya dalam lingkungan belajar Bapak dan Ibu guru gitu ya mampu dalam mengelola lingkungan belajar tersebut sehingga penumbuhan minat terhadap literasi itu dapat berjalan. Selanjutnya di sini kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran dan asesmen yang menguatkan literasi. Tentu sebagai guru, Bapak dan Ibu guru lebih memahami siswa-siswanya ya gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu guru yang selalu berinteraksi dengan para siswanya. Jadi guru diharapkan tentunya mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang meningkatkan kecakapan literasi peserta didik. Kemudian juga guru diharapkan mampu memilih media pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Dan guru diharapkan mampu juga melaksanakan asesmen yang sesuai dengan peserta didik. Saya sampaikan kembali bahwa Bapak dan Ibu guru adalah orang yang paling memahami siswa-siswanya di sekolah. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu guru bisa membuat suatu asesmen ataupun melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tingkat dari kemampuan daripada siswa-siswanya. Selanjutnya di sini adalah kompetensi guru terkait budaya literasi gitu ya. Guru diharapkan tentunya mampu menjadi teladan dan sikap literat melalui kebiasaan mencerna, kemudian juga memahami, memaknai, menganalisis, dan merefleksikan informasi, tentunya untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, di sini tentu dibutuhkan kegiatan pengembangan diri ya dan karya guru yang perlu berdampak pada kecakapan literasi peserta didik. Jadi sudah banyak sekali gitu sebenarnya hal-hal yang bisa dilakukan oleh Bapak dan Ibu guru ya dalam meningkatkan kompetensi yang tentunya terkait dengan budaya literasi. Nah, Bapak dan Ibu, apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Direktorat Guru Dikdas ya dalam berusaha untuk meningkatkan kompetensi literasi Bapak dan Ibu guru yang tentunya nanti untuk diajarkan kepada siswa-siswa atau peserta didiknya. Nah, jadi di sini adalah cara meningkatkan kompetensi literasi guru, di mana di sini ada metode, kemudian ada pengetahuan atau keterampilan. Metodenya seperti apa? Mungkin belajar secara mandiri, kemudian berjejaring ya, dan belajar secara kolaboratif, kemudian tentu aktif berpartisipasi dalam program peningkatan kapasitas guru baik daring maupun luring. Bapak dan Ibu mungkin sudah mengetahui adanya komunitas belajar gitu ya, bisa dipergunakan. Kalau belajar secara mandiri sekarang banyak sekali pembelajaran yang menggunakan metode secara daring ataupun hybrid ya, bisa secara sinkronus dan asinkronus gitu yang bisa diikuti oleh Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Ya, tentunya ini akan menghasilkan pengetahuan dan keterampilan. Jadi dapat memahami pemahaman tentang kemudian juga keterampilan untuk menguatkan lingkungan belajar yang menemukan minat terhadap kegiatan literasi dan juga keterampilan untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran dan asesmen yang meningkatkan kemampuan literasi peserta didik dan juga kebiasaan mengembangkan diri melalui berbagai aktivitas literasi. Nah, ini kami juga sudah mengembangkan platform Merdeka Mengajar, di mana Bapak dan Ibu juga dapat belajar secara mandiri dan juga banyak sekali materi-materi untuk peningkatan ataupun pengetahuan tentang literasi. Selanjutnya Bapak Ibu. Nah, izin Bu Meli. Ya, baik Bu Jumria. Mengingatkan waktu kurang lebih 2 menit lagi. Terima kasih. Oke, baik, dengan cepat. Baik, ini adalah yang dilakukan oleh Direktorat Guru Pendidikan Dasar ya. Kami mengadakan program kerjasama dengan Teacher College University di Columbia University di New York ya, USA gitu ya. Ini sudah angkatan ketiga dan tahun ini adalah angkatan keempat gitu, yang salah satu alumninya adalah Pak Hasto dan Bu Jumriyah ini gitu ya. Nah, di sini kami memberikan pembelajaran mengenai literasi gitu ya, tentang reading dan writing tentunya di sini. Jadi ada strategi-strategi menggunakan bahan bacaan non fiksi dan fiksi. Selanjutnya, di sini ada terjadi diskusi antara
guru pengajar dari sana, kemudian juga guru-guru yang ada di Indonesia. Ini foto yang ini yang pertama kali dilakukan ini. Waktu itu kami masih bergabung dengan guru-guru yang ada di USA ya. Kami lakukan ini tengah malam waktu itu, angkatan pertama ya Bu Jumriah ya. Kita melaksanakannya tengah malam untuk pelatihannya. Jadi untuk apa? Tentunya untuk menginspirasi Bapak dan Ibu guru yang memotivasi gitu ya, sehingga dapat terus meningkatkan kompetensi literasi. Ini penerapan di ruang kelas secara terbimbing gitu ya. Ini ada fotonya, guru dapat menerapkan strategi literasi gitu ya. Kemudian nanti siswa-siswa mendapat bimbingan dan dapat tentunya nanti berdiskusi bersama gurunya. Nah ini slide yang terakhir sebenarnya. Jadi ya tentunya guru yang memiliki kompetensi literasi dan numerasi yang mampu mendidik peserta didik agar menjadi pembelajar sepanjang. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara bahwa guru jangan hanya memberi pengetahuan yang perlu dan baik saja, tetapi harus juga mendidik si murid agar dapat mencari sendiri pengetahuan itu dan memakainya guna amal keperluan umum. Yang terakhir. Baik Bapak Ibu, demikian presentasi ataupun paparan saya pada siang hari ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Bu Zumriah. Ya, terima kasih Bu Dr. Melianti atas pemaparan Ibu tentang pentingnya kompetensi literasi guru, apa saja cakupan kompetensi literasi guru, dan bagaimana upaya Direktorat Guru Dikdas Ditjen GTK dalam meningkatkan kompetensi literasi guru pendidikan dasar. Tadi sudah kita dengarkan bersama bahwa program literasi yang sudah dilakukan saat ini belum berdampak terhadap capaian literasi. Oleh karena itu dibutuhkan sosok seorang guru yang dapat menjadi model atau figur teladan yang mencontohkan perilaku atau kesenangan terhadap kegiatan literasi dan bahan bacaan. Nah, adapun aspek pada kompetensi guru meliputi aspek lingkungan belajar, aspek pembelajaran dan asesmen, dan aspek budaya literasi. Nah, tentunya apa yang sudah dipaparkan oleh Ibu Dr. Melianti akan menjadi dasar atau pijakan bagi kami selanjutnya untuk mengembangkan kompetensi literasi sebagai guru pendidikan dasar. Terima kasih kami sampaikan sekali lagi kepada Ibu Dr. Melianti. Nah, Bapak Ibu, saya mengingatkan jika ada hal yang masih ingin diketahui lebih lanjut terkait pemaparan narasumber, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Silakan Bapak Ibu membuka kolom Q&A dan menuliskan pertanyaannya. Nah, baik, berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan yang kedua oleh Ibu Sofi Dewayani PhD tentang kompetensi literasi guru. Kepada Ibu Sofi, waktu pemaparan 20 menit, disilahkan. Baik, terima kasih Bu Jumriah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Bapak Direktur Guru Dikdas, Bapak Ibu Koordinator Program Literasi dan Numerasi, Direktorat Guru Dikdas, dan narasumber yang lain. Saya mohon izin akan meneruskan paparan Bu Meli tadi ya, saya akan berbagi layar. Ya, tadi Ibu Meli sudah menjelaskan tentang cakupan apa saja isi materi dari panduan implementasi kompetensi literasi guru. Ini apakah sudah terlihat Bu Jumriah? Sudah terlihat Bu Sofi, silakan dilanjutkan. Oke. Ya, baik. Saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang saat ini disebut BTS begitu ya Bu Jumriah, atau behind the scene, atau apa sih konteks dari peluncuran panduan implementasi kompetensi literasi dan numerasi ini. Mengapa tidak cukup hanya model kompetensi saja? Mengapa model kompetensi ini perlu diturunkan ke dalam kompetensi literasi khususnya yang menjadi bahasan hari ini? Nah, Bapak Ibu, nah ini adalah temannya Bu Jumriah dan Pak Hasto ya, Pak Rizky yang merupakan guru alumni juga, di antara guru-guru yang mungkin dalam kategori jenjang yang dijelaskan oleh Bu Meli tadi, termasuk guru ahli mungkin bersama Pak Hasto dan Bu Jumriah juga. Sebetulnya guru dengan kompetensi literasi ini bukan merupakan hal asing saat ini Bapak Ibu. Nah, apalagi dengan penyepakatan berupa perangkat assessment ya, yang kita kenal dengan PISA atau Program for International Student Assessment, yang saat ini menjadi
semacam indikator bagi pemerintah di negara-negara anggotanya. Nah, kecakapan literasi peserta didik merupakan indikator keberhasilan pendidikan. Sehingga banyak negara-negara anggota OECD yang sudah menetapkan standar kompetensi pendamping literasi atau literacy coach. Kita belum mengenal istilah ini karena belum dikenal sebagai profesi khusus di Indonesia. Tetapi di negara lain ini sudah dikenal sebagai sebuah profesi, yaitu pendamping literasi atau guru literasi. Nah, guru literasi ini mengapa ada standar kompetensinya? Agar kita dapat menentukan apa kriteria pendidik yang dapat membimbing peserta didiknya sehingga memiliki kecakapan literasi. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian selama ini di lapangan ada yang sudah berkarya, ada yang sudah menulis, begitu ya. Nah, ini banyak indikator guru yang bergiat dalam kegiatan literasi atau guru-guru yang menggerakkan program literasi. Tentu itu semua baik, namun khusus tentang literasi coach ini adalah seorang instructional leaders istilahnya atau pemimpin pembelajaran. Pemimpin pembelajaran ini tidak harus berupa seorang kepala sekolah, tetapi dapat juga seorang guru yang memiliki kompetensi ahli. Nah, pemimpin pembelajaran ini adalah seorang guru pendidik dengan pengetahuan yang mumpuni dalam ilmu membaca atau reading science. Karena membaca ini juga ada ilmunya, Bapak Ibu. Dan menguasai pula kajian empiris, literasi, dan keterkaitannya dengan kurikulum. Nah, guru literasi juga diharapkan mampu berkolaborasi dengan pendidik lain, rekan sejawatnya, dan memberikan bimbingan terkait bagaimana mengembangkan praktik literasi yang betul-betul memiliki dampak pada kecakapan literasi peserta didik. Nah, jadi pendamping literasi atau literasi coaches ini di negara lain ini sudah dikenal, sudah cukup umum ya. Di kita memang belum menjadi sebuah profesi, tetapi pendamping literasi di sini bukanlah sebuah jenjang karir, tetapi sebuah kompetensi yang kita sematkan menurut panduan implementasi yang sudah dipaparkan Bu Meli tadi kepada guru-guru yang sudah memiliki kompetensi ahli. Nah, kalau di negara lain nih Bapak Ibu, pendamping literasi ini adalah seseorang yang mendapatkan kompetensi ini, mendapatkan pengakuan dari serangkaian kursus atau pelatihan bersertifikat. Biasanya pelatihan bersertifikat diadakan oleh lembaga pendidikan seperti universitas, seperti itu ya. Nah, materi pelatihannya seperti apa? Biasanya yang diajarkan adalah pengetahuan, konsep literasi, pendekatan pedagogi, strategi pengajaran, serta bagaimana melakukan asesmen dan evaluasi. Dan pemerintah daerah juga memberikan pengakuan, memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mempekerjakan atau melibatkan seorang pendamping literasi seperti ini. Nah, tadi dalam panduan implementasi yang sudah dijelaskan oleh Bu Meli, memang seorang pendamping literasi ini utamanya lebih kepada memberikan bimbingan dalam hal pedagogi dan profesional ya, Bapak Ibu ya. Jadi bukan seorang guru yang memiliki karya seperti itu, tidak hanya itu, meskipun itu juga baik. Tetapi sebagaimana per Dirjen GTK nomor 2626 tahun 2023, kecakapan atau kompetensi literasi guru ini terkait terutamanya dengan kompetensi profesional yang terkait juga dengan kompetensi pedagogis. Demikian Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ada beberapa standar untuk pendamping literasi. Kalau di negara lain, pendamping literasi ini perannya lebih sebagai spesialis literasi atau spesialis membaca, atau disebut dengan reading specialist atau literasi specialist. Karena apa? Karena layanan yang diberikan itu terkait dengan bagaimana memampukan guru untuk dapat meningkatkan kecakapan literasi atau kecakapan membaca. Nah, ada yang disebut sebagai literacy coach atau pendamping literasi, yaitu seorang guru yang mengkoordinir pelaksanaan program-program literasi, dan ada yang disebut dengan supervisor, literasi supervisor atau literasi coordinator. Nah, ini tidak merujuk kepada satu praktik yang dilakukan oleh satu negara tertentu ya Bapak Ibu ya, seperti Amerika. Tetapi negara lain seperti Australia,
Finlandia dan beberapa negara-negara lain juga memberlakukan atau memperkenalkan ini sebagai sebuah profesi. Jadi ini sebuah praktik yang sudah biasa dilakukan di beberapa negara. Oleh karena itu, International Literacy Association atau ILA memperkenalkan sebuah standar kompetensi khusus untuk pendamping literasi ini. Nah, kalau kita lihat komponen dari standar kompetensi dari pendamping literasi adalah seperti ini. Ia perlu menguasai apa yang disebut dengan pengetahuan fondasi, yaitu pengetahuan tentang literasi, yang tadi sudah saya singgung tentang membaca misalnya. Membaca adalah sebuah sains atau keilmuan tersendiri, sehingga ini harus dikuasai oleh seorang pendamping literasi. Jadi pengetahuan teoritis, bagaimana sih sejarah dari keilmuan membaca itu dan dinamikannya, hingga konsep dasar language and literacy atau literasi dan kemampuan berbahasa. Karena literasi ini terkait memang dengan kemampuan berbahasa tidak terbatas. Yang kompetensi untuk menguasai kurikulum dan pedagogi. Jadi bagaimana seorang pendamping literasi menguasai pengetahuan tentang literasi dan menggunakannya dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi pembelajaran literasi secara terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Kemudian merencanakan, melaksanakan asesmen dan evaluasi. Nah, ini yang menjadi tugas dari guru juga secara umum di Indonesia, yaitu kemampuan memahami, memilih, menggunakan perangkat asesmen yang valid, reliable, adil dan tepat untuk memetakan dan mencukur capaian literasi sehingga dapat menjadi dasar bagi perencanaan pembelajaran. Nah, yang 3 tadi itu mungkin sudah umum ya, dijelaskan pula dalam regulasi dan dalam standar kompetensi ini, yaitu keberagaman dan kesetaraan. Seorang pendamping literasi diharapkan mampu pula menguasai pengetahuan terkait teori, pedagogi, dan konsep terkait keberagaman dan kesetaraan. Mengapa ini penting dalam literasi, Bapak Ibu? Karena apabila kita merancang sebuah pembelajaran asesmen yang berpusat pada peserta didik, maka seorang guru harus memahami peserta didik dan kebutuhannya yang beragam. Karena apa? Pemahaman terhadap kebutuhan peserta didik yang beragam ini mempengaruhi kesuksesan seorang guru dalam menciptakan lingkungan belajar, karena lingkungan belajar harus responsif ya terhadap kebutuhan peserta didik, sehingga dapat menciptakan pula suasana pembelajaran dan proses pembelajaran yang berkualitas serta bermakna. Nah, kemudian ini sangat terkait dengan elemen yang berikutnya, yaitu kebutuhan peserta didik dan lingkungan belajar. Seorang pendamping literasi juga mampu menciptakan lingkungan belajar yang responsif dengan memanfaatkan berbagai bahan cetak dan digital untuk menarik minat peserta didik terhadap kegiatan literasi. Nah, tadi termasuk penggunaan teknologi secara tepat, aman, dan efektif untuk menumbuhkan lingkungan kayak literasi. Nah, ini yang terakhir, 2 yang terakhir adalah kepemimpinan dan pengembangan profesi. Seorang pendamping literasi juga perlu aktif berpartisipasi, menciptakan inisiatif untuk memfasilitasi kegiatan pengembangan profesi terkait literasi. Dan yang terakhir ini mungkin relatif baru ya, karena banyak kegiatan literasi yang secara spesifik terkait dengan misalnya disabilitas tertentu, gitu ya, atau strategi literasi terkait dengan vokasi seperti itu, sehingga dibutuhkan pengalaman klinis. Nah, ini juga masih baru di banyak negara, sehingga ini terkait dengan disiplin ilmu lainnya, tidak hanya keahlian literasi saja, tapi juga ilmu yang terkait misalnya kebutuhan khusus dan intervensi klinis lainnya. Nah, apabila standar kompetensi global tadi kita bandingkan dengan regulasi yang dimiliki Indonesia, kita mengetahui bahwa secara regulasi sebetulnya Indonesia tidak ketinggalan amat begitu ya. Tahun 2022 Dirjen KTK sudah mengembangkan Perdirjen nomor 0340 ini tentang kerangka kompetensi literasi dan numerasi. Apabila sebagian Bapak Ibu akrab dengan Perdirjen ini, di sana kita melihat ada pengembangan pengetahuan profesional yang
dibuatkan standarnya juga, pengetahuan apa saja yang perlu dimiliki, kemudian praktik pembelajaran profesional bagaimana, dan pengembangan profesi seorang guru itu bagaimana. Nah, Perdirjen 0340 ini sekarang sudah diselaraskan karena kita memiliki Perdirjen yang baru tentang model kompetensi guru, yaitu Perdirjen nomor 2626 yang sudah diturunkan dalam panduan implementasi yang telah dijelaskan oleh Bu Meli tadi. Kita juga sudah mendengar bahwa ada 3 ranah atau 3 elemen seorang guru yang memiliki kompetensi literasi, yaitu seorang guru perlu dapat mengelola lingkungan belajar, seorang guru perlu mengelola pembelajaran dan assessment, dan perlu memiliki budaya literasi yang baik. Dan kita sudah mendengarkan penjelasan bahwa budaya literasi guru tidak hanya aktivitas seorang guru dalam membaca dan menulis, tetapi bagaimana seorang guru kompeten mampu memaknai, mengelola informasi, serta bagaimana menganalisis, merefleksi informasi, serta menggunakan informasi tersebut dalam menyelesaikan permasalahan sehari-hari. Dan ini sangat terkait dengan pengembangan profesinya sebagai seorang guru. Nah, 5 jenjang kompetensi Bapak Ibu yang memetakan seorang guru dari dia paham. Kalau seorang guru di jenjang paham tentang prinsip, teori, praktik, begitu ya, itu dia masih di jenjang paham. Tapi lebih advance atau lebih mahir dari jenjang paham itu adalah seorang guru yang sudah menerapkan. Jadi dia tidak hanya paham, tetapi dia juga menerapkan. Nah, ini adalah guru di jenjang dasar. Tetapi lebih mahir dari itu, guru di jenjang menengah seharusnya sudah mampu menggunakan pengetahuannya untuk merefleksi, memperbaiki praktiknya berdasarkan prinsip dan teori literasi yang telah dia pahami. Apabila guru telah proaktif berkolaborasi dengan rekan sejawat, maka dapat dikatakan dia berada pada kompetensi jenjang mumpuni. Nah, apabila guru telah mampu membimbing guru lain dalam mempraktikkan pengetahuan terkait prinsip, pengetahuan, teori pengelolaan lingkungan dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, maka guru di jenjang ahli ini dia sudah setara dengan guru pendamping literasi yang tadi standar kompetensinya sudah pula dijelaskan oleh International Literacy Association. Jadi apa yang dikenal dengan pendamping literasi atau literasi coach di negara lain itu kurang lebih setara Bapak Ibu dengan guru di jenjang ahli pada panduan implementasi yang dijelaskan oleh Ibu Meli tadi. Ya. Nah, apabila kita bandingkan pula komponen yang ada panduan implementasi kita, yaitu komponen budaya literasi guru, ini sudah tercakup pula dalam kompetensi dalam mengelola lingkungan belajar, gitu ya, pembelajaran assessment tadi di standar kompetensi global tadi, ada juga komponen peserta didik dan pengelolaan lingkungan belajar, ada pengelolaan kurikulum pembelajaran, pengelolaan assessment dan evaluasi, sehingga kita bisa katakan bahwa ini sudah tercakup pula dalam standar kompetensi global. Nah, demikian juga kompetensi diri seorang guru untuk memahami, memaknai, menganalisis, mengkritisi informasi ini sudah tercakup pula dalam kompetensi profesionalnya. Nah, jadi kalau kita bandingkan standar kompetensi global, kurikulum pembelajaran ini sudah tercakup, asesmen dan evaluasi sudah tercakup, kebutuhan peserta didik dan lingkungan belajar sudah tercakup, kemudian kepemimpinan dan pengembangan profesional sudah juga tercakup dalam budaya literasi guru. Dalam Perdirjen 0340 terdahulu disebutkan secara terpisah tentang pengetahuan fondasi. Namun dalam panduan implementasi yang sekarang, pengetahuan fondasi ini sudah tercakup pula. Nah, asumsinya apabila guru di jenjang ahli, nah dia sudah dikatakan memiliki pengetahuan, gitu ya. Jadi dalam panduan implementasi sekarang yang diturunkan dari Perdirjen 2626, aspek pengetahuan dan keterampilan ini sudah pula terintegrasi seperti itu sehingga tidak terpisah lagi. Nah, mungkin di masa depan atau apabila nanti Bapak Ibu yang sudah berada pada jenjang kompetensi ahli terkait kompetensi literasi,
literasi, bisa pula mengembangkan kompetensi yang lebih spesifik. Misalnya kompetensi literasi yang terkait dengan kebutuhan peserta didik yang memiliki latar belakang budaya tertentu. Nah, ini terkait dengan aspek keberagaman dan kesetaraan. Atau Bapak Ibu mungkin ingin mengembangkan kompetensi terkait bagaimana literasi, kecakapan literasi peserta didik kita dengan disabilitas tertentu. Ini bisa mempelajari, mungkin dari negara lain ada juga pelatihan tentang ini, atau mempelajari juga di platform yang sudah kita miliki, yaitu platform Merdeka Mengajar, tentang bagaimana strategi literasi yang terkait dengan disabilitas ini. Nah, dua yang ini, keberagaman dan kesetaraan dan pengalaman klinis, memang belum secara spesifik diakomodasi. Tetapi dalam pengembangannya, Bapak Ibu yang tertarik, berminat untuk mengembangkan kompetensi literasi, berminat pula untuk mengembangkan memperoleh angka kredit begitu ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa melihat-lihat, mengeksplorasi, menavigasi keahlian spesifik apa yang terkait dengan literasi yang dapat meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu. Nah, mungkin ini saya ambil dari satu contoh lembar kerja yang dikembangkan oleh peserta didik yang dibimbing oleh seorang guru ahli, gitu ya. Jadi seorang guru yang ahli, nah ini kebetulan kemampuannya masih langka di Indonesia. Di Indonesia rata-rata guru sudah mengenal tentang literasi, sudah pula mungkin mengkoordinir program literasi, sudah memperkenalkan kegiatan literasi di sekolah, tetapi guru yang memiliki kemampuan pedagogis untuk meningkatkan kecakapan literasi memang masih terbatas, Bapak Ibu. Nah, kecakapan pedagogis seperti apa sih, gitu ya? Salah satunya adalah menggunakan strategi perancah atau pendampingan untuk meningkatkan kecakapan berpikir. Nah, ini adalah contoh satu lembar kerja yang dibuat oleh guru yang sudah mahir. Jadi dibuat pertanyaan pemantik agar peserta didik bisa berpikir secara bertahap. Misalnya pertanyaan dari yang mudah ke sulit tentang apa sih yang dia maknai atau apa yang dia pahami tentang buku tertentu. Misalnya dari semua buku yang saya baca, buku yang menarik itu apa? Mengapa buku itu menarik untuk saya? Kemudian berdasarkan pengalaman yang saya alami, buku yang paling sesuai dengan pengalaman saya itu apa? Apa sih pengalaman yang saya alami yang sesuai dengan buku yang menarik tersebut? Kalau saya menjadi penulis, tema apa sih yang mau saya tulis gitu ya, yang mirip dengan buku yang saya sukai itu? Kemudian apa yang akan saya tulis dalam buku saya nanti kalau saya menjadi seorang penulis? Nah, ini contoh strategi pertanyaan pemantik yang merupakan strategi perancah Bapak Ibu agar peserta didik dapat berpikir secara bertahap. Jadi tidak sekadar peserta didik diminta untuk menjelaskan apa gagasan pokok dari sebuah buku seperti itu ya, atau mengapa tokoh pada buku menyelesaikan masalahnya dengan cara itu. Mungkin ini adalah pertanyaan yang sulit bagi peserta didik. Namun peserta didik membutuhkan pertanyaan-pertanyaan antara yang membantunya berpikir secara bertahap sehingga peserta didik dapat mengakses, menemukan informasi, menafsirkan informasi, mensintesis informasi dari berbagai sumber. Itu adalah level kognitif baik pada AKM literasi dan pada PISA, tetapi dalam pembelajaran sehari-hari peserta didik dilatih dengan pemodelan dari guru. Pemodelan ini berupa guru yang memfasilitasi diskusi dengan baik, berupa guru yang membuat pertanyaan pemantik dengan baik dan bertahap, berupa guru yang memberikan apresiasi, memberikan bimbingan dalam bentuk pemodelan bagaimana menyikapi atau merespon sebuah buku, bagaimana caranya berpikir menjawab pertanyaan terkait buku, dan bagaimana caranya mengatasi permasalahan terkait dengan materi pembelajaran. Itu adalah guru yang sudah ahli, yang sudah mampu menjadi model bagi sikap dan pemikiran kritis. Jadi ada sebuah disposisi
Karena Izin, berpikir itu juga merupakan sebuah sikap. Iya, Bu Jumria, saya iya, izin Bu baik. Sofi, Ya, kurang sudah lebih 1 menit lagi. Oke, baik. Dengan demikian, ini bertepatan sekali. Ini adalah salindia terakhir. Jadi ini kurang lebihnya Bapak Ibu. Nah, untuk lebih konkretnya lagi, Pak Hasto di sini akan menyampaikan juga apa yang sudah dilakukan oleh seorang guru yang berusaha meningkatkan kompetensi literasi. Dengan demikian saya akhiri ya, Bu Jumria. Terima kasih Siap. sekali. Akan dilanjut dengan pemaparan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan dari Ibu Sofi melanjutkan memaparkan tentang siapa literasi profesional atau guru literasi, yaitu seorang yang meningkatkan kompetensinya dengan mengikuti kursus atau pelatihan bersertifikat yang diadakan oleh lembaga pendidikan dan universitas. Nah, adapun standar kompetensi literasi global dari seorang literasi coach antara lain ada 7, yaitu yang pertama pengetahuan fondasi, kemudian kurikulum dan pedagogi, asesmen literasi, keberagaman dan kesetaraan, kebutuhan peserta didik dan lingkungan belajar, kepemimpinan dan pengembangan profesi, dan yang terakhir praktikum atau pengalaman klinis untuk bidang yang spesifik. Nah, standar kompetensi literasi ini sudah dijelaskan oleh Bu Sofi bahwa sudah terintegrasi ke dalam panduan implementasi kompetensi literasi guru pendidikan dasar. Adapun jenjang di dalam panduan tersebut yaitu literasi guru, yaitu 1 paham, 2 dasar, 3 menengah, 4 mumpuni, dan 5 ahli. Terima kasih Bu Sofi atas ilmu dan konsep yang penting sebagai pijakan kami dalam memanfaatkan panduan implementasi kompetensi literasi guru sebagai upaya mendorong pembelajaran literasi yang progresif di satuan pendidikan. Ya, nah Bapak Ibu, saya ingatkan kembali jika ada hal yang masih ingin diketahui lebih lanjut terkait pemaparan narasumber, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Silakan Bapak Ibu membuka kolom Q&A dan menuliskan pertanyaannya. Terima kasih Bu Sofi. Berikutnya kita akan mendengarkan pemaparan yang ketiga oleh Bapak Hasto Budi Santoso MPD tentang strategi dan praktik penguatan kompetensi literasi guru di sekolah. Pada Bapak Hasto, waktu pemaparan 20 menit, disilahkan. Terima kasih Bu Jumriani. Apakah suara saya sudah terdengar? Iya, terdengar Pak Hasto. Baik, tadi Ibu Meli sudah dengan sangat jelas memaparkan pada tataran kebijakan di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek dan Teknologi bagaimana peran pemerintah atau peran negara dalam meningkatkan literasi, lalu disambung oleh Bu Sofi dengan teori yang sangat gamblang dan saya kira sangat mencerahkan buat kita semua. Sekarang giliran saya untuk menyampaikan sedikit dari yang saya alami di lapangan, karena ini sesuatu yang sifatnya pengetahuan empiris, pengalaman empiris. Mungkin nanti di antara para peserta sekalian ada yang mengalaminya lebih dari itu, ada juga yang bahkan belum pernah mengalaminya. Maka apa saja yang nanti akan kita lihat bersama itu akan menjadi sebuah ya bisa yang konstruktif, bisa juga yang biasa saja. Saya kira seperti itu. Izinkan saya untuk share screen apa yang sudah saya siapkan. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya mendapatkan bagian untuk menyampaikan bagaimana sih penguatan kompetensi literasi guru secara yang sudah dilaksanakan di sekolah. Saya membaginya dalam 3 tujuan. Yang pertama, bagaimana memahami pemanfaatan panduan implementasi ini untuk menguatkan kompetensi literasi kita semua. Lalu yang kedua, mengenali dan menerapkan strategi penumbuhan budaya literasi guru di satuan pendidikan. Dan yang ketiga, mengevaluasi praktik yang sudah dilakukan dan memodifikasi rancangan baru untuk praktik sekiranya kita sudah melakukannya. Yang pertama yang harus dijawab, pemanfaat panduan implementasi. Yang saya lakukan selama ini kalau mendapatkan
informasi baru, kebijakan baru atau peraturan baru adalah mengunduhnya, kemudian mencetaknya, membacanya, lalu membuat summary atau membuat ringkasan dari informasi atau isu-isu baru itu. Dan yang harus dilakukan selanjutnya adalah menyebarkannya entah melalui media sosial, melalui artikel, atau dengan paparan di sekolah. Karena keyakinan saya, sesuatu yang baru yang kita pelajari, kalau hanya kita mendengar saja, kecenderungannya akan lupa. Tapi kalau kita juga ikut melihat, mungkin kita ingat. Tetapi dengan kita unduh, kita baca, dan kita paparkan, itu akan memberikan pemahaman yang lebih bagus. Saya kira itu selaras juga dengan konsep bagaimana modus pengetahuan masuk ke dalam diri kita. Menurut Confucius, kalau kita melakukan, maka kita akan lebih paham. Pada bagian berikutnya, nanti strategi penumbuhan budaya literasi guru di satuan pendidikan seperti apa, lalu yang praktek di sekolah. Jadi merujuk pada apa yang sudah disampaikan oleh Meli dan Bu Sofi tadi, memang kompetensi literasi guru itu mencakup 3 komponen utama. Yang pertama adalah penguatan lingkungan belajar yang kaya literasi. Yang kedua adalah bagaimana praktek di kelas, pembelajaran dan assessment, yang mencakup kemampuan kita untuk merancang, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan pembelajaran dan asesmen yang menguatkan kecakapan literasi peserta didik. Dan yang terakhir adalah budaya literasi kita yang mencakup kebiasaan kita dalam membaca, menulis, sehingga kita mampu memilih, memanfaatkan, bahkan membuat belajar yang multimodal, yang kreatif, sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Sehingga level kita sebagai guru bisa meningkat mulai dari yang dasar tadi, bisa menjadi yang mumpuni, bahkan sampai dengan yang ahli, sesuai dengan penguasaan kita terhadap apa yang kita lakukan. Kalau baru tataran bisa membaca dan memahami, ya berarti kita masih di tingkat dasar. Tapi kalau kita sudah bisa menerapkan, nah kita berada di atasnya. Yang lebih bagus lagi, kalau kita sudah bisa merefleksikan diri, oh ternyata yang saya lakukan begini, seharusnya begini, dan seterusnya. Sampai pada tataran yang paling tinggi, apa yang kita punya, kita bisa bagi bersama pada rekan sejawat. Sehingga sikap berbagi itu juga menjadi, selain indikator kompetensi, adalah bentuk keteladanan yang bisa dilihat oleh sesama guru dan peserta didik kita, terutama dalam budaya literasi. Kalau mau menjawab apa saja strateginya, sebenarnya Bapak Ibu juga bisa memperoleh informasi secara terbuka, semacam apa ya, resep-resep yang harus dilakukan untuk bisa meningkatkan strategi untuk meningkatkan literasi baca tulis di tempat kita. Misalnya apa yang kita bisa baca dari salah satu platform Aku Pintar ID, /aku pintar misalnya. Kita harus menyediakan sudut baca yang menarik dan nyaman di kelas agar siswa dapat membaca dengan bebas. Saya kira isu semacam ini atau wacana semacam ini sudah dilaksanakan sejak gerakan literasi nasional itu digulirkan sekitar tahun 2015-2016. Kita punya gerakan literasi nasional, sudut baca, pojok baca, pemanfaatan perpustakaan itu termasuk 15 menit membaca sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan literasi baca tulis. Lalu dikatakan pula, ditulis juga di situ bagaimana guru bisa mengadakan kegiatan yang membangkitkan minat baca seperti klub buku, pertukaran buku. Ada juga dituliskan bahwa diskusi kelas agar siswa dapat menyampaikan ide untuk meningkatkan pemahaman materi bacaan. Kita juga bisa memberi kesempatan untuk menulis kreatif berupa puisi atau cerita pendek. Lalu di dalam prakteknya juga perlu mengajarkan proses bagaimana sih merencanakan, menyusun draft,
merevisi, menyunting sebuah tulisan. Kita juga perlu memberikan umpan balik yang konstruktif atas tulisan siswa. Umpan balik yang konstruktif tentu memiliki karakteristik yang lebih mendetail ya, seperti apa, sehingga feedback atau umpan balik yang kita berikan itu betul-betul bisa membantu siswa untuk mengetahui apa sih yang harus diperbaiki tanpa merasa direndahkan atau tanpa merasa rendah diri karena ada kekurangan di dalam tulisannya. Kita juga perlu membiasakan peserta didik untuk menggunakan komputer, laptop, atau tablet untuk mengakses sumber-sumber online, karena memang saat ini tidak bisa dipungkiri sumber-sumber online itu menjadi alternatif yang kadang-kadang lebih kaya daripada apa yang bisa kita berikan secara manual. Kita juga wajib mengajarkan siswa membaca dengan kritis dan menganalisis berbagai jenis teks. Kita membiasakan mereka bisa fokus untuk mengevaluasi informasi, mengidentifikasi perspektif hingga membangun argumen, karena memang definisi dari literasi adalah bisa memahami, bisa merespon terhadap informasi yang dia lakukan itu, mengkritisi, kemudian informasi yang ada bisa digunakan untuk berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat, baik di negara sendiri maupun sebagai masyarakat global. Nah, kalau dari saya sendiri yang saya bisa paparkan yang terkait dengan literasi baca tulis, itu yang saya lakukan adalah membuat komunitas salah satunya. Membuat komunitas, lalu membuat program kerja dan laksanakan. Membuat proyek menulis bersama misalnya, antologi puisi, cerpen, flash fiction. Kita juga bisa mengundang tokoh untuk diajak diskusi dalam sebuah komunitas. Sebagai contoh misalnya beberapa waktu lalu Ibu Sofi dalam sebuah kesempatan diundang di Kalimantan Utara misalnya. Di sela-sela waktunya kami kumpulkan anggota komunitas untuk mendengarkan diskusi wawan hati dengan beliau, bagaimana sih literasi itu yang sebenarnya, apa yang sudah kita lakukan, apa yang belum sesuai, lalu langkah apa yang menjadi bisa ide-ide kreatif untuk mengembangkan lebih lanjut. Jadi memanfaatkan kesempatan ketika seorang pegiat, ahli, atau akademisi kita undang untuk kita gali, kita manfaatkan keahliannya, itu salah satu strategi yang bisa kita lakukan. Lalu selain seperti itu ada juga event-event yang sifatnya resmi, misalnya mengikuti berbagai macam seminar, loka karya. Kita untuk bisa menjadi guru yang mumpuni secara literasi, memang harus sepakat dengan apa yang dikatakan oleh Xinfiase bahwa kita itu belajarnya harus sepanjang hayat. Dengan senantiasa haus akan pengetahuan baru, haus akan informasi baru, dan keinginan untuk menyesuaikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, saya kira itu juga menjadi bentuk keteladanan bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang senantiasa mau berubah, atau kita tergolong orang-orang yang memiliki growth mindset. Selain itu, menjalankan komunitas belajar di sekolah dan lintas sekolah itu adalah strategi yang paling mungkin dan sangat bisa terkelola. Bapak Ibu bisa lihat bersama di platform Merdeka Mengajar, di bagian komunitas belajar dari Sabang sampai Merauke, itu sudah banyak sekali yang sudah terdaftar di sana sebagai komunitas belajar yang berada di sekolah masing-masing. Meski demikian, dari barangkali sekian ratus yang terdaftar, itu tidak semuanya, bahkan mungkin berapa persen saja yang menyelenggarakan kegiatan secara rutin untuk berbagi, untuk saling belajar di dalam komunitas itu maupun lintas komunitas.
sekiranya mungkin Ibu dan Bapak juga jangan segan-segan untuk menjadi pemateri baik dalam komunitas belajar di sekolah maupun lintas sekolah yang diundang secara resmi maupun secara inisiatif pribadi. Jika tidak ada, kita buat ada. Artinya kita yang meminta sebuah sekolah atau komunitas itu kayak yuk kita buat acara gini yuk. Nanti biarlah saya yang berbagi dari sedikit yang saya tahu. Sehingga komunitas itu hidup dan ada terjadi proses pembelajaran untuk meningkatkan tingkat kompetensi kita sebagai guru. Nanti muaranya tentu saja setelah kita saling berbagi, tentu kualitas pembelajaran dan asesmen di kelas itu yang harus meningkat. Tetap muaranya akan ke sana. Tetapi kan tidak mungkin kita mau mendapatkan ide-ide baru tanpa mau membuka diri, tanpa mau belajar dari orang lain, kan tidak mungkin. Jadi ya prosesnya memang harus seperti itu. Kita duluan yang harus berefleksi, membuka diri, belajar, lalu kita terapkan. Mengikuti lomba-lomba juga sangat baik untuk dianggap sebagai strategi peningkatan literasi buat kita ya. Entah itu lomba menulis atau karya kreatif lainnya. Tidak peduli yang menyelenggarakan lembaga apa, siapa saja lawannya. Kadang-kala di dalam lomba-lomba menulis itu kita, termasuk saya yang sudah di atas 50 tahun, harus bersama-sama dengan rekan-rekan yang lebih muda. Tidak masalah, yang muda tidak harus berkecil hati, yang tua juga tidak harus berkecil hati karena usianya. Karena menulis kriterianya jelas, tidak ada jaminan bahwa semakin tua semakin bisa, yang muda juga punya kemungkinan untuk bisa berkreasi. Sehingga ada keadilan di sana, ada fairness dalam mengikuti kegiatan itu. Ketika kita yang mengikuti lomba-lomba atau karya kreatif yang lainnya, tentu akan memberikan dampak positif terhadap motivasi kita. Yang lain dari itu, mengunduh, menyimpan, mempelajari, dan menggunakan informasi dan aplikasi kreatif dari berbagai sumber itu juga menurut saya adalah strategi bagi kita untuk meningkatkan literasi baik membaca maupun menulis. Lalu yang paling mungkin dilakukan adalah mengidentifikasi, mempelajari, dan menggunakan platform digital sebagai sumber belajar, misalnya dari PMM sendiri. Nah, praktik nyata yang sudah dilakukan di sekolah, misalnya untuk meningkatkan aspek yang pertama tadi, elemen yang pertama tadi yang masalah lingkungan belajar. Kita harus secara mandiri menganalisis lingkungan sekolah kita. Ada instrumen survei yang sudah dikembangkan oleh kementerian dan disebarluaskan melalui bimtek-bimtek pemuatan pemanfaatan bahan bacaan bermutu ya, untuk penguatan literasi dan numerasi yang berisi tentang bagaimana melihat apakah sebuah sekolah itu bisa dikategorikan sebagai lingkungan yang kaya teks. Nah, secara mandiri sebaiknya kita semua melakukan itu, kemudian merespon terhadap hasil yang kita temukan, baik itu yang lingkungannya maupun yang afektifnya. Hasilnya adalah untuk pengembangan program kegiatan. Saya percaya Ibu dan Bapak yang berbahagia, yang peserta dalam webinar pada siang hari ini sudah mengetahui apa saja yang menjadi bagian dari instrumen observasi. Nah, misalnya lingkungan fisik kayak tek itu seperti apa yang harus ada di sekolah. Kalau belum ada, ya itu harus diadakan. Program-program yang dihasilkan dari itu, misalnya akan ada program misalnya workshop pemanfaatan bahan bacaan dan penguatan literasi secara internal. Itu akan menjadi sesuatu yang bagus. Lalu menciptakan lingkungan kayak teks dengan membuatan kata-kata mutiara, poster, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua adalah pemanfaatan AKM kelas di PMM. Ibu dan Bapak yang saya banggakan, di dalam pengalaman saya
menghadiri entah itu undangan, entah itu inisiatif saya dan sekolah yang bersangkutan. Saya menemukan 3 sekolah menengah dan 6 sekolah dasar. Guru-gurunya sudah sangat terbiasa dengan PMN, dengan kinerja, dengan My ASN misalnya. Tetapi ada fitur yang sebenarnya sangat bermanfaat, tapi malah tidak dimanfaatkan, yaitu AKM kelas. Lalu ketika dicobakan, ternyata mengeluh juga karena teksnya, terutama soal literasi, wacananya kok panjang gitu. Lalu dari nilainya, memang ada yang nilainya 100, tapi juga tidak banyak, yang rata-ratanya masih berada di 75. Mungkin karena mengerjakannya nggak serius ya. Itu kerjaan anak-anak, seakan guru gitu, jadi seperti itu. Meski demikian, faktanya yang kami lakukan di sekolah kami pada tahun 2023 ke 2024 itu di sekolah kami di SMP 4 menerapkan pelatihan secara intensif menggunakan AKM kelas. Literasi semua dicoba, numerasi semua dicoba, dan hasilnya menunjukkan peningkatan 26,67. Itu kalau dilihat dari N-gain score itu ada 0,75, kita kategorikan sebagai sangat tinggi. Jadi saran saya, kalau ibu dan bapak belum terbiasa menggunakan AKM kelas, seyogianya dicoba, karena itu akan sangat membantu. Bahkan bisa dikonversikan dalam pembelajaran untuk yang literasi misalnya dan numerasi sebagai bagian dari pembelajaran. Misalnya di bahasa Inggris, soal-soalnya dirubah menjadi format yang mirip dengan yang ada di AKM, sehingga anak-anak terbiasa dengan format soal yang berbeda, bukan hanya multiple choice saja, tetapi ada yang melengkapi, yang menjodohkan, lalu ada yang esai terbuka. Dengan dicobanya izin Pak, kurang lebih 1 menit lagi ya. Ya, dengan dicobanya berbagai format itu akan membantu siswa untuk memahami lebih lanjut. Lalu yang berikutnya, saya lompat saja ke bagian berikutnya, ini hanya detailnya. Nanti kalau Bapak Ibu ingin mengunduh materi bisa dilaksanakan sendiri yang kebetulan ingin mencoba. Lalu yang terakhir adalah memang Ibu dan Bapak harus rela menjadi pemateri supaya prinsip dari modus pembelajaran menurut Confucius tadi, bahwa kalau kita mengajarkan atau kita melakukan itu akan menjadi lebih paham dibandingkan hanya dengan mendengar atau melihat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti selebihnya bisa kita diskusikan di sesi tanya jawab, agar apa yang menjadi pengalaman pribadi bisa juga menjadi pengalaman bagi teman-teman yang saat ini sedang mengikuti webinar ini. Terima kasih Ibu Jumri. Iya, terima kasih Bapak Hasto. Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi literasi guru di sekolah, yaitu menyediakan sudut baca, ada klub buku, pertukaran buku, diskusi buku, kelas menulis, kemudian memberikan umpan balik terhadap tulisan siswa, dan ada juga memanfaatkan media digital untuk mengakses sumber-sumber online. Tidak lupa juga mengajarkan bagaimana membaca kritis dan menganalisis berbagai jenis teks, dan fokus pada kemampuan siswa untuk mengevaluasi informasi dan membangun argumen. Nah, ada pun praktik baik yang telah dilakukan, yang telah dibagi oleh Pak Hasto kepada kita semua, bahwa yang dilakukan oleh beliau yaitu membuat komunitas, kemudian proyek menulis bersama ya Pak, mengundang tokoh untuk berdiskusi dalam komunitas, mengikuti berbagai seminar, lokakarya, berbagi praktik baik, mengikuti lomba-lomba menulis, dan menggunakan platform digital sebagai sumber belajar. Terima kasih Bapak atas ilmu yang luar biasa yang tentunya dapat menjadi contoh dalam pemanfaatan panduan implementasi untuk penguatan kompetensi literasi guru dan strategi penumbuhan budaya literasi guru di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu, saya ingatkan jika ada hal yang masih ingin diketahui lebih lanjut terkait pemaparan ketiga narasumber kita, Bapak Ibu dapat mengajukan pertanyaan di kolom Q&A. Silahkan Bapak Ibu membuka kolom Q&A dan menuliskan pertanyaan. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian,
Selanjutnya kita sudah sampai pada sesi tanya jawab. Saya akan membacakan beberapa pertanyaan yang sudah dituliskan di kolom Q&A. Kita mulai dari pertanyaan pertama. Ya, dari Ibu